Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Allah SWT. Berjumpa lagi dengan saya, Rini Nur Rahayu, di pembelajaran IPA untuk kelas 10 SMK. Kali ini kita memasuki bab 9, yaitu tentang K3 ya, kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Pada materi ini kita akan mempelajari tentang KD-nya 3.9, yaitu menerapkan kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja. Sedangkan 4.9-nya itu melakukan pencegahan bahaya atau kecelakaan di lingkungan kerja. Langsung saja yang A, keselamatan kerja. Nah, secara filosofis, keselamatan kerja itu merupakan suatu pemikiran atau upaya untuk menjamin keutuhan dan kesempurnaan baik jasmani maupun rohani tenaga kerja pada khususnya dan masyarakat pada umumnya terhadap hasil karya dan budayanya menuju masyarakat adil dan makmur. Lanjut, tujuan penerapan kesehatan dan keselamatan kerja. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 itu tentang keselamatan kerja, tujuan dari keselamatan kerja adalah mencegah terjadinya kecelakaan dan sakit dikarenakan kecelakaan. Nah, selain itu, keselamatan kerja juga berfungsi untuk melindungi semua sumber produksi agar dapat digunakan secara efektif. Tujuan keselamatan kerja secara umum itu sebagai berikut. Yang A, untuk melindungi dan memelihara kesehatan dan keselamatan tenaga kerja sehingga kinerjanya dapat meningkat. B, untuk menjaga dan memastikan keselamatan dan kesehatan semua orang yang berada di lingkungan kerja. Yang C, untuk memastikan sumber produksi terpelihara dengan baik dan dapat digunakan secara aman dan efisien. Yang kedua, fungsi keselamatan kerja. Pada pelaksanaannya, keselamatan kerja ini memiliki fungsi yang cukup banyak dan bermanfaat bagi perusahaan maupun bagi pekerja. Nah, beberapa fungsi keselamatan kerja secara umum itu sebagai berikut. A, sebagai pedoman untuk melaksanakan identifikasi dan penilaian akan adanya resiko dan bahaya bagi keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. B, membantu pelaksanaan sarana dan perencanaan serta organisir desain tempat kerja dan pelaksanaan kerja. C, sebagai pedoman dalam memantau kesehatan dan keselamatan para pekerja di lingkungan kerja. D, sebagai pedoman dalam membuat desain pengendalian bahaya, metode, prosedur, dan program. E, sebagai acuan dalam mengukur keefektifan tindakan pengendalian bahaya dan program pengendalian bahaya. Terakhir, F, memberikan saran mengenai informasi, edukasi, dan pelatihan mengenai kesehatan dan keselamatan kerja. Yang ketiga, peran keselamatan kerja dalam perusahaan. Beberapa peran keselamatan kerja di lingkungan kerja yaitu sebagai berikut. A, masing-masing tenaga kerja itu memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan atas kesehatan dan keselamatan untuk kesejahteraan hidup dan meningkatkan produksi. B, semua orang yang berada di lingkungan kerja itu perlu dijamin keselamatannya. C, semua sumber produksi itu harus digunakan secara efisien dan aman. D, harus ada tindakan antisipatif dari perusahaan sebagai upaya untuk mengurangi resiko terjadinya kecelakaan dan penyakit akibat kerja. Yang keempat, ruang lingkup keselamatan kerja. Mengacu pada pengertian keselamatan kerja, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan oleh perusahaan dalam pelaksanaan keselamatan kerja, yaitu sebagai berikut. Yang A, lingkungan kerja. Nah, lingkungan kerja ini adalah lokasi atau tempat para pekerja melakukan aktivitas bekerja. Yang B, alat kerja dan bahan. Alat-alat kerja dan bahan ini merupakan penentu dalam proses produksi. Tentunya kelengkapan dan kondisi alat kerja dan bahan itu juga harus diperhatikan. C, metode kerja.
Metode ini merupakan standar cara kerja yang harus dilakukan oleh pekerja agar tujuan pekerja tersebut tercapai secara efektif dan efisien, serta keselamatan dan kesehatan kerja pun itu terjaga dengan baik. Yang kelima, batasan kesehatan kerja. Nah, kesehatan kerja merupakan spesialisasi ilmu kesehatan dan praktiknya yang bertujuan agar tenaga kerja memperoleh derajat kesehatan yang setinggi-tingginya itu baik fisik, mental maupun sosial yang dilakukan dengan cara sebagai berikut. A. Usaha preventif atau pencegahan penyakit. B. Kuratif atau pengobatan. C. Rehabilitatif atau pemulihan. Yang D ada promotion atau peningkatan kesehatan. Keenam, ada jenis bahaya dalam keselamatan kerja. Terkait dengan keamanan, kesehatan, dan keselamatan kerja, para pekerja itu harus diberikan edukasi mengenai jenis-jenis bahaya yang ada. Nah, beberapa jenis bahaya dalam keselamatan kerja yaitu yang A ada bahaya jenis kimia. Nah, jenis kimia ini berasal dari berbagai bahan kimia yang berpotensi merusak kesehatan jika terhirup atau terjadi kontak. Contohnya itu ada gas bahan kimia beracun, ada uap bahan kimia, ada abu sisa pembakaran bahan kimia. Yang B, bahaya jenis fisika. Nah, bahaya ini berasal dari berbagai hal yang berhubungan dengan fisika dan berpotensi merusak kesehatan dan keselamatan jika terjadi kontak. Nah, contohnya itu ada temperatur yang ekstrim atau suara terlalu bising yang dapat membuat pendengaran itu rusak. Yang C, bahaya jenis pekerjaan. Bahaya ini berasal dari jenis pekerjaan atau proyek yang berpotensi merusak kesehatan dan mengancam keselamatan jiwa para pekerjanya. Nah, contohnya ini ya, ada pekerjaan pengangkutan barang menggunakan manusia atau kurang hati-hati bisa mengakibatkan luka atau cedera. Lanjut yang B, keselamatan kerja di laboratorium. Nah, laboratorium itu merupakan salah satu sarana belajar yang tepat untuk mengembangkan kompetensi psikomotorik dan afektif. Nah, laboratorium berfungsi untuk membangun pemahaman konsep, pembuktian kebenaran konsep, dan menumbuhkan keterampilan proses berpikir. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat berada di laboratorium. Nah, yang A ada ruang laboratorium. Untuk kenyamanan dan keselamatan kerja, sebaiknya ruang laboratorium memiliki fasilitas bagi berikut. Nah, yang pertama ada instalasi listrik untuk percobaan, demonstrasi, penerangan, dan lain sebagainya. Yang kedua ada ventilasi udara. Ketiga ada instalasi air. Yang keempat ada pintu masuk dan pintu keluar. Yang kelima fasilitas mebler. Itu berupa meja, kursi praktikum, dan kursi meja demonstrasi untuk guru, bisa loker untuk tas, dan lemari penyimpanan alat praktikum. Yang keenam, pintu yang berhubungan langsung. Ini dengan ruang persiapan dan ruang guru, serta dapat teramati dari kedua ruangan itu, pintu yang berhubungan langsung. Yang ketujuh ada papan tulis. Yang kedelapan ada layar untuk OHP dan infocus. Yang kesembilan ada kotak P3K dan pemadam kebakaran. Yang B, bahan-bahan praktikum. Setiap bahan kimia itu berbahaya, namun tidak perlu merasa takut bekerja dengan bahan kimia bila tahu cara yang tepat untuk menanggulanginya. Yang dimaksud berbahaya yaitu dapat menyebabkan terjadinya kebakaran, mengganggu kesehatan, menyebabkan sakit atau luka, merusak, menyebabkan korosi, dan lain sebagainya. Nah, jenis bahan kimia berbahaya dapat diketahui dari label yang tertera pada kemasannya. Contohnya di sini ya, seperti gambar bahan kimia. C. Alat laboratorium. Dalam sebuah praktikum atau penelitian,
Peneliti itu diwajibkan mengenal atau memahami cara kerja serta fungsi dari alat-alat yang ada di laboratorium itu sendiri. Nah, berikut ini merupakan jenis alat-alat yang ada di laboratorium. Yang pertama ada peralatan gelas atau disebut laboratorium glassware, adalah berbagai peralatan laboratorium yang terbuat dari kaca yang digunakan dalam percobaan ilmiah, terutama dalam lab kimia dan biologi. Nah, contohnya di sini ada gelas kimia ya, atau gelas ukur. Yang kedua, peralatan non-gas. Biasanya diperlukan sebagai pendukung dalam penggunaan peralatan, antara lain peralatan gelas, peralatan pemanas, dan peralatan untuk menimbang. Nah, peralatan non-gas ini dapat terbuat dari porselin, plastik, kayu, dan logam. Contohnya di sini ada rak tabung reaksi. Terus ada penjepit beker. Yang ketiga, peralatan instrumental. Ini terdiri atas berbagai macam jenis dan kegunaannya ya. Salah satu kegunaannya itu adalah untuk analisis instrumen berdasarkan sifat fisika kimia zatnya. Contohnya yaitu mikroskop. Lanjut yang D, perlindungan diri. Nah, peralatan dan pakaian perlindungan diri itu adalah suatu penghalang untuk memperkecil resiko paparan terhadap bahan kimia. Nah, berikut ini beberapa perlindungan diri untuk laboran, yaitu yang pertama ada pelindung badan. Pelindung badan itu biasanya menggunakan jas laboratorium ya. Yang kedua, perlindungan tangan. Itu bisa menggunakan sarung tangan ya, atau latex sekali pakai, atau jenis sarung tangan untuk operasi berbahan vinil. Nah, itu ya, perlindungan badan, ada jas. Yang kedua ada sarung tangan vinil. Yang ketiga, perlindungan mata. Perlindungan mata ini biasa digunakan ya untuk melindungi mata kita. Biasanya seperti ini contohnya untuk perlindungan mata. Yang keempat, perlindungan kaki. Dirancang untuk mencegah luka-luka dari bahan kimia bersifat yang menghancurkan, dari bahan-bahan berat, guncangan elektrik. Itu menggunakan ini ya, sepatu. Yang kelima, perlindungan pernafasan. Beberapa prosedur laboratorium maksud saya. Yang kelima, perlindungan pernafasan. Beberapa prosedur laboratorium tertentu itu menghasilkan uap yang beracun dan zat pencemar. Nah, oleh sebab itu diperlukan perlindungan pernafasan di dalam lingkungan laboratorium. Nah, bisa menggunakan masker atau ini ya, menggunakan respirator. Yang kedua, pengenalan jenis bahaya di laboratorium. Peraturan tentang bahan berbahaya adalah suatu aturan untuk melindungi atau menjaga bahan-bahan berbahaya, terutama terdiri atas bidang keselamatan kerja. Yang A, inflammable substance atau bahan mudah terbakar. Macam-macamnya itu ada eksplosif, itu mudah meledak. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya atau eksplosif itu dapat meledak dengan pukulan, gesekan, pemanasan, api, dan sumber nyala lain. Contohnya itu adalah TNT, trinitrotoluena. Yang kedua, oxidizing atau pengoksidasi. Bahan dan formulasi yang ditandai dengan notasi bahaya oxidizing biasanya tidak mudah terbakar, tetapi bila kontak dengan bahan mudah terbakar atau sangat mudah terbakar, mereka dapat meningkatkan resiko kebakaran secara signifikan. Contohnya itu ada kalium klorat, kalium permanganat, dan asam nitrat pekat. Yang ketiga, extremely flammable. Itu amat sangat mudah terbakar. Ini berupa gas dengan udara, dapat membentuk suatu campuran yang bersifat mudah meledak di bawah kondisi normal. Contohnya itu ada dietil ether atau cairan, dan propan. Yang keempat, highly flammable, itu sangat mudah terbakar.
Di sini mudah menghasilkan gas yang amat sangat mudah terbakar di bawah pengaruh kelembapan. Contohnya itu misalnya ada aseton dan logam natrium yang sering digunakan di lab ya. Yang kelima, flammable atau mudah terbakar. Bahan dan formulasi liquid yang memiliki titik nyala antara kurang lebih 21 derajat Celcius dan 55 derajat Celcius itu dikategorikan sebagai bahan mudah terbakar. Contohnya itu minyak terpentin. Yang B, bahan-bahan berbahaya bagi kesehatan. Macam-macamnya. Itu ada very toxic atau sangat beracun. Ini dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Contohnya kalium sianida, hidrogen sulfida, dan atipirit. Yang kedua, toksik atau beracun. Dapat menyebabkan kerusakan kesehatan akut atau kronis dan bahkan kematian pada konsentrasi sangat rendah jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Contohnya, metanol dan benzen. Yang ketiga, harmful atau berbahaya. Ini juga memiliki resiko merusak kesehatan sedang jika masuk ke tubuh melalui inhalasi, melalui mulut, atau kontak dengan kulit. Contohnya, itu ada solvent dan etilen glikol. Yang C, bahan-bahan yang merusak jaringan. Macam-macamnya, yang pertama ada korosif. Bahan dan formulasi dengan notasi korosif ini dapat merusak jaringan hidup. Contohnya HCl, H2SO4, dan NaOH. Yang kedua, iritan atau menyebabkan iritasi. Contohnya itu ada isopropilamina dan kalsium klorida. Yang ketiga, radioaktif. Nah, contohnya itu ada uranium dan plutonium. Sangat berbahaya karena dapat memancarkan radiasi yang dapat merusak sel-sel di dalam tubuh. Yang keempat, bahan berbahaya bagi lingkungan. Bahan dan formulasi dengan notasi dangerous ini dapat menyebabkan efek tiba-tiba atau dalam selang waktu tertentu pada saat kompartemen lingkungan atau lebih ya. Contohnya bahan yang memiliki sifat tersebut misalnya tributil timah kloroda atau tetaklorometan. Yang ketiga, sumber-sumber kecelakaan kerja. Nah, faktor-faktor yang besar pengaruhnya terhadap timbulnya bahaya dalam proses industri maupun laboratorium meliputi suhu, tekanan, dan konsentrasi zat-zat bereaksi. Beberapa sumber bahaya yang berpotensi menimbulkan kecelakaan kerja dapat dikategorikan sebagai berikut. A. Bahan kimia. Contohnya bahan kimia ini bahan yang mudah meledak, mudah terbakar, oksidator, reaksi terhadap air, reaksi terhadap asam, dan radioaktif. Yang B, ada aliran listrik. Nah, penggunaan peralatan dengan daya listrik yang besar rawan terjadi kecelakaan kerja. Untuk mencegah terjadinya kecelakaan akibat aliran listrik dapat dilakukan itu bisa menggunakan peralatan yang sesuai dengan kondisi kerja dan improvisasi terhadap peralatan listrik harus memperhatikan standar keamanan dan peralatan. Yang C, ada radiasi. Dapat dikeluarkan dari peralatan semacam X-ray, difraksi, atau radiasi internal yang digunakan oleh material radioaktif yang dapat masuk ke dalam badan manusia melalui pernafasan atau serapan melalui kulit. D. Mekanik. Pekerjaan mekanik seperti transportasi, bahan baku, penggantian peralatan habis pakai masih harus dilakukan secara manual sehingga kesalahan prosedur kerja itu dapat dihindari. Yang E, api. Sumber api dapat berasal dari senyawa yang dapat meledak atau tidak stabil. Nah, gas bertekanan juga merupakan sumber kecelakaan kerja akibat terbentuknya atmosfer dari gas yang mudah terbakar. Yang F, ada suara atau kebisingan. Sumber kecelakaan kerja berasal dari suara pada umumnya itu terjadi pada bidang industri, baik industri kecil, menengah, maupun industri besar. Yang keempat, penyebab kecelakaan.
dua hal penyebab terjadinya kecelakaan kerja, yaitu yang pertama terjadi secara kebetulan. Dianggap sebagai kecelakaan dalam arti asli ya, sifatnya tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali manajemen perusahaan. Yang kedua, kondisi kerja yang tidak aman. Nah, kondisi kerja yang tidak aman ini merupakan salah satu penyebab utama terjadinya kecelakaan. Ada faktor-faktornya itu seperti peralatan yang tidak terlindungi secara benar, peralatan yang rusak, prosedur yang berbahaya, terus adanya cahaya itu tidak memadai, suram, dan kurang penerangan. Yang kelima, penanganan kecelakaan di laboratorium. Pertolongan pertama pada kecelakaan kerja adalah usaha pertolongan atau perawatan darurat pendahuluan di tempat kerja yang diberikan kepada seseorang yang mengalami sakit atau kecelakaan mendadak. Nah, berikut ini merupakan tip penanganan kebakaran dan penanganan awal sebagai pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Yang A, penanganan kebakaran. Kita bisa melakukan dengan usaha-usaha seperti berikut. Yang pertama, jika apinya kecil, lakukan pemadaman dengan alat pemadam api ringan atau APAR. Yang kedua, matikan sumber listrik atau gardu utama agar listrik tidak mengganggu upaya pemadam kebakaran. Yang ketiga, lokalisasi api supaya tidak merembet ke arah bahan mudah terbakar lainnya. Yang keempat, jika api mulai membesar, jangan coba-coba untuk memadamkan api dengan APAR, tapi segera panggil mobil unit pemadam kebakaran yang terdekat. Yang kelima, bersikaplah tenang dalam menangani kebakaran dan jangan mengambil tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun membahayakan orang lain. B. Keracunan. Keracunan zat melalui pernafasan akibat zat kimia karena menghirup klorin, asam klorida, belerang, dan nitrogen dioksida ataupun amonia itu dapat dilakukan dengan cara yang pertama, menghindarkan korban dari lingkungan zat tersebut, kemudian pindahkan korban ke tempat yang berudara yang segar. Yang kedua, jika korban tidak bernafas, segera berikan pernafasan buatan dengan cara menekan bagian dada atau pemberian nafas buatan. Lanjut C, itu ada sengatan listrik. Terkena sengatan listrik atau kesetrum itu sangat berbahaya dan dapat menyebabkan kematian seketika ya. Berikut yang harus Anda lakukan untuk menangani korban yang tersengat listrik. Yang pertama, lihat keadaan sekitar dan kondisi korban. Yang kedua, matikan sumber listrik. Yang ketiga, pindahkan korban. Yang keempat, lakukan perawatan. Lanjut D, luka kulit. Luka kulit sebagai akibat bekerja dengan gelas atau kaca ataupun karena tertusuk benda tajam. Pertolongan pertama pada luka karena tertusuk benda tajam itu sebagai berikut. Yang pertama, cabut benda tersebut dengan hati-hati. Yang kedua, dekontaminasikan luka. Yang ketiga, disinfeksi luka. Yang keempat, beri obat pada luka. Yang kelima, lapor pada petugas. Yang keenam, menciptakan keselamatan kerja di laboratorium. A. Syarat laboratorium yang baik. Nah, laboratorium merupakan ruangan yang memiliki resiko yang cukup besar. Ruangan laboratorium yang telah memenuhi standar adalah salah satu faktor untuk menghindarkan kecelakaan kerja. Yaitu yang pertama, ruangan laboratorium itu harus memiliki sistem ventilasi yang baik. Yang kedua, ruangan laboratorium harus ditata dengan rapi. Yang ketiga, alat keselamatan kerja harus selalu tersedia dan dalam kondisi yang baik. Yang keempat, laboratorium harus memiliki jalur evakuasi yang baik. Yang kelima, tersedia juga nomor pemadam kebakaran dan petugas medis laboratorium. Yang keenam, bahan kimia yang berbahaya harus ditempatkan di rak khusus dan dipisahkan juga bahan kimia yang dapat menimbulkan ledakan bila bereaksi. Yang ketujuh, berikan denah dan panduan penempatan bahan kimia di raknya supaya semakin memudahkan untuk mencari bahan kimia tertentu. B. Tata tertib keselamatan kerja. Nah, aturan umum dalam tata tertib keselamatan kerja itu yang pertama, dilarang mengambil atau membawa keluar alat-alat serta bahan dalam laboratorium tanpa seizin petugas laboratorium. Yang kedua, orang yang tidak berkepentingan itu dilarang masuk laboratorium.
Ketiga, gunakan alat dan bahan sesuai dengan petunjuk praktikum yang diberikan. 4. Jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Kelima, bertanyalah jika Anda merasa ragu dan tidak mengerti saat melakukan percobaan. Yang keenam, mengenali semua jenis peralatan keselamatan kerja dan letaknya untuk memudahkan pertolongan saat terjadi kecelakaan kerja. Ketujuh, pakailah jas laboratorium saat bekerja di laboratorium. 8. Harus mengetahui cara pemakaian alat darurat seperti pemadam kebakaran, shower, respirator, dan alat keselamatan kerja lainnya. 9. Jika terjadi kerusakan atau kecelakaan, sebaiknya segera melaporkannya ke petugas laboratorium. 10. Berhati-hatilah bila bekerja dengan asam kuat, reagen korosif, reagen-reagen yang volatil dan mudah terbakar. 11. Setiap pekerja di laboratorium harus mengetahui cara membeli pertolongan pertama pada kecelakaan. 12. Buanglah sampah di tempatnya. 13. Usahakan untuk tidak sendirian di ruang laboratorium. 14. Jangan bermain-main di dalam ruangan laboratorium. 15. Lakukan latihan keselamatan kerja secara periodik. Yang terakhir, dilarang merokok, makan, dan minum di dalam laboratorium. Lanjut yang C, alat keselamatan kerja. Berikut ini alat keselamatan kerja yang perlu disediakan dalam laboratorium. Yang pertama ada pemadam kebakaran atau hidran. Yang kedua eye washer. Yang ketiga ada water shower. Yang keempat ada P3K. Yang kelima ada jas laboratorium. Terus yang keenam ada peralatan pembersih. Yang ketujuh ada obat-obatan. Yang kedelapan ada kapas untuk luka. Yang kesembilan ada plester Lanjut D. Pencegahan terjadinya bahaya laboratorium. Untuk mencegah terjadinya bahaya dari alat dan bahan yang digunakan, perlu diperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, biasakan membawa peralatan dari kaca dengan sikap vertikal dengan menggunakan kedua tangan dan jangan dijinjing. Yang kedua, gunakan pipet isap atau tekan karet dengan pijatan. Yang ketiga, jangan menengok isi tabung reaksi dari arah lubang, terutama ketika atau selesai dipanaskan. Yang keempat, jangan menghadapkan mulut tabung reaksi yang sedang atau setelah dipanaskan ke arah tubuh orang lain. Yang terakhir, perhatikan penggunaan alat yang terbuat dari kaca dalam kegiatan pemanasan. Nah, itu tadi pembelajaran kita hari ini tentang kesehatan, keamanan, dan keselamatan kerja K3 ya. Semoga ilmunya bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.